Halo semuanya, kembali lagi di channel Kopyah Finansial. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana caranya kita mengatur keuangan kita. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah mempunyai penghasilan, entah itu bekerja sebagai honorer, ataupun pekerja sampingan, ataupun hanya seseorang yang belajar kemudian dia menyambi kerja. Apakah kamu sering merasa gajian cuma numpang lewat? Baru gajian, tahu-tahu di tengah bulan sudah habis. Dan kamu bingung uangnya lari kemana? Atau jangan-jangan kamu pengen nabung buat healing atau beli gadget impian, tapi tiap akhir bulan selalu boncos. Jangan khawatir, kamu gak sendirian. Di video ini, kita akan bongkar 3 pilar dasar yang wajib kamu kuasai untuk mulai mengatur keuangan. Ini bukan tips investasi rumit, tapi benar-benar basic yang kalau kamu terapkan, aku jamin cash flow kamu akan jauh lebih sehat. Tonton sampai habis karena di akhir aku punya challenge yang bisa langsung kamu praktekkan. Let's go. Pilar pertama adalah mencatat dan evaluasi. Kenapa ini penting? Karena kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau kamu nggak tahu apa yang salah. Ini seperti dokter yang nggak bisa ngobatin pasien tanpa diagnosis. Langkah yang pertama yaitu catat semua. Mulai sekarang, setiap rupiah yang masuk atau pemasukan dan keluar atau pengeluaran harus dicatat. Mau pakai aplikasi di HP, spreadsheet di laptop, atau buku catatan fisik, bebas. Yang penting konsisten. Kemudian langkah kedua yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini nih jebakan terbesar. Kebutuhan itu seperti sewa kos, makan, transportasi, dan lain-lain. Kemudian keinginan itu seperti kopi mahal setiap hari, baju baru, atau langganan streaming yang jarang ditonton. Coba deh, beri tanda K untuk kebutuhan dan W untuk keinginan di catatanmu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi. Di akhir bulan, lihat rekapnya. Berapa persen uangmu habis untuk W alias keinginan? Kalau angkanya lebih dari 30%, itu lampu kuning. Evaluasi ini yang akan jadi dasar kita ke pilar berikutnya. Setelah tahu penyakitnya, sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu membuat anggaran sederhana. Anggaran itu bukan untuk membatasi kebahagiaanmu, tapi untuk memberi tujuan pada uangmu. Jangan biarkan uangmu jalan sendiri. Kita akan pakai metode paling basic yang gampang banget, yaitu aturan 50, 30, 20, atau biasa disebut 4 pos keuangan. 50% untuk kebutuhan pokok. Ini untuk biaya hidup wajib. Contohnya, sewa atau cicilan, makan, listrik, transportasi, dan lain-lain. Usahakan porsi ini nggak lebih dari setengah gajimu. Kemudian yang kedua yaitu 30% untuk keinginan atau gaya hidup. Nah, ini porsi untuk nongkrong, healing, belanja yang nggak wajib, dan hiburan. Porsi ini boleh kamu nikmati, tapi ingat, batasnya di 30%. Kemudian yang ketiga yaitu 20%, yaitu untuk tabungan dan investasi. Ini bagian paling penting. Pindahkan 20% gajimu ini di awal saat gajian. Jangan tunggu sisa. Kalau perlu, langsung auto debit ke rekening terpisah. Pos ini mencakup dana darurat dan investasi. Misalnya untuk dana pensiun atau beli rumah. Kemudian ada catatan penting, segera pisahkan rekening. Milikilah setidaknya 2 rekening, satu untuk pengeluaran harian,
yang 50% dan 30%, dan satu lagi untuk tabungan atau investasi yang 20%. Ini akan sangat membantu kedisiplinan kita dalam mengatur keuangan. Kemudian pilar terakhir, dan ini sering diabaikan para pemula, yaitu melindungi masa depan. Ada dua hal krusial di sini, yaitu ada dana darurat dan utang sehat. Pertama, dana darurat. Ini adalah uang cadangan yang harus kamu simpan di tempat yang mudah dicairkan, bukan untuk investasi. Tujuannya, kalau kamu sakit, di PHK, atau motor tiba-tiba rusak, kamu nggak perlu hutang. Idealnya, dana daruratmu adalah 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Kalau kamu sudah menikah, bisa 6-12 kali pengeluaran bulananmu. Anggap ini sebagai jaring pengaman finansialmu. Kedua, kelola utang sehat. Utang itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada produktif, misalnya KPR atau modal usaha, dan yang jenis kedua yaitu konsumtif, misalnya utang beli HP baru yang nggak mendesak, dan lain-lain. Hindari utang konsumtif. Kalaupun terpaksa berhutang, pastikan cicilan utangmu tidak lebih dari 35% dari pendapatan bulananmu. Kalau lebih, kamu akan susah bernapas secara finansial. Jauhi pinjaman online ilegal. Pastikan semua legalitas terdaftar di OJK. Itu dia 3 pilar dasar mengatur keuangan. Mencatat, evaluasi, anggaran sederhana 50/30/20, dan melindungi masa depan, yaitu dengan dana darurat dan utang sehat. Supaya video ini nggak cuma jadi tontonan, aku tantang kamu, mulai malam ini, buka notes atau spreadsheet kamu dan catat semua pengeluaranmu selama 7 hari ke depan. Setelah 7 hari, review dan coba terapkan aturan 50/30/20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 untuk tabungan dan investasi. Kasih tahu aku di kolom komentar apa pengeluaran atau keinginan terbesarmu bulan ini. Jujur ya, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman yang gajinya juga suka numpang lewat, nggak terasa tiba-tiba saja sudah habis, dan subscribe untuk tips finansial praktis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mengatur keuanganmu.